Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walidah Wahyuni. Kali ini saya akan menjelaskan konsep pendidikan yang memerdekakan yang kami dapatkan dari pembekalan calon pengajar praktik untuk pendidikan pelatihan guru penggerak pada angkatan 5 untuk gelombang kedua, di mana pada konsep pendidikan yang memerdekakan saya akan menguraikan yang pertama adalah konsep pendidikan yang memerdekakan itu apa. Nah, di sini konsep pendidikan yang memerdekakan itu adalah segala daya upaya untuk mendewasakan anak dengan menuntun dan mendampingi anak menjadi lebih baik karakternya, tidak mudah terpengaruh dari segala hal yang dapat menyesatkan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu menggunakan prinsip K, yaitu memberikan kebebasan untuk menentukan caranya sendiri dalam memahami pelajaran, memberikan pelayanan yang optimal bagi tumbuh kembang anak secara holistik. Pendidikan itu harus selalu menciptakan pembelajaran yang membuat anak merasa nyaman, senang, dan bahagia dalam rangka memenuhi kodratnya menjadi manusia yang berbudi pekerti. Nah, berikut adalah hal positif yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah prinsip kepemimpinan sebagai seorang guru, di mana memegang prinsip Inarsa Sangkulada, Imadia Mangunkasa, Tutperi Handayani. Orang tua atau guru sebagai suri teladan anak dan siswa, dan di tengah memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung, dan di belakang orang tua atau pendidik menjadi motivasi. Adapun sistem pendidikan yang dilakukan, yang kedua adalah menggunakan sistem AMO atau AMO di metode, di mana guru itu menjaga, mendidik, dan membina anak dengan penuh kasih sayang. Yang kedua adalah, yang pertama adalah prinsip kepemimpinan sebagai seorang guru, di mana menganut prinsip Inarsa Sangkulada, Imadia Mangunkasa, Tutperi Handayani. Yang kedua adalah sistem pendidikan dilakukan yaitu menggunakan sistem AMO atau AMO metode, di mana berarti itu menjaga, membina, dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga adalah Tripusat pendidikan, yaitu yang mewarnai peserta didik adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang keempat adalah asas-asas dalam pendidikan ada 5, yaitu asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Berikut adalah prinsip pendidikan yang memerdekakan. Yang pertama, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kemandirian, kemerdekaan, kodrat alam, kodrat zaman, asas Rikon, budi pekerti, patrap triloka. Yang kedua adalah pemikiran Maria Montessori, di mana beliau berpikir bahwa mementingkan pelajaran dengan menggunakan panca indera hingga ujung jari pun dihidupkan rasanya, menghadirkan beberapa alat untuk latihan panca indera, dan semua itu bersifat pelajaran. Anak diberi kemerdekaan dengan luas, tetapi permainan tidak dipentingkan. Yang ketiga adalah pemikiran Froebel, di mana menjadikan panca indera sebagai konsentrasi pembelajarannya, tetapi yang diutamakan adalah permainan anak-anak, kegembiraan anak-anak. Namun dalam proses pembelajarannya, anak masih diperintah. Kemudian pada pemikiran Taman Siswa yang merupakan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, beliau memakai kedua metode tersebut, di mana pelajaran panca indera dan permainan tidak dipisahkan dan dianggap satu kesatuan yang utuh dan saling berpengaruh. Kemudian pada pemahaman tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah menuntun, yang kedua sistem
yang ketiga merdeka, yang keempat menghamba, dan yang kelima budi pekerti. Untuk menuntun itu adalah membimbing anak untuk memiliki karakter yang baik dan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Yang kedua, sistem Hmong, di mana pada metode pendidikan ini berdasarkan pada asah, asih, dan asuh, care and dedication based on love. Yang ketiga adalah merdeka, di mana pada konsep merdeka belajar ada tiga. Yang pertama komitmen, yang kedua mandiri, dan yang ketiga melakukan refleksi. Dan yang keempat menghamba, di mana metode Among pada Patrap Triloka, Asas Trikon, sehingga menghamba adalah menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan memberikan pelayanan yang optimal bagi tubuh kembang anak secara holistik. Dan yang kelima adalah budi pekerti, di mana budi terdiri dari cipta, rasa, karsa, sedangkan pekerti adalah tenaga. Sehingga konsep inilah yang harus ditanamkan dan dikuatkan pada anak kita. Inti dari filosofi adalah pendidikan dan kebudayaan, di mana untuk mencapai kebudayaan yang baik, maka pendidikan adalah fondasinya. Yang kedua adalah perubahan. Status kebudayaan harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Perubahan itu adalah kekal. Yang ketiga adalah beragam, di mana kebudayaan itu beragam, tidak perlu disamakan atau menyamakan, tetapi hendaknya saling menguatkan. Dan yang keempat, menghamba. Menghamba di sini adalah memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik kita. Nah, untuk lebih memperkuat pemahaman kita, maka asas taman siswa dari Bapak Ki Hajar Dewantara pertama adalah bebas dari segala ikatan, dengan suci mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk menghamba pada sang anak. Sekian dan terima kasih. Motivasi diri untuk meraih sukses yang berkah. Terima kasih, salam sehat dan sukses bersama. Kita adalah calon pengajar praktik untuk mensukseskan pelatihan guru penggerak mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.